Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 3 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Indahnya Musim Semi. Indahnya musim semi. Firman Tuhan terambil dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang memperlakukan kamu dengan ajaib. Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kebaikan Tuhan itu seperti indahnya musim semi dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema kita yaitu tentang indahnya musim semi. Masih dalam suasana Imlek, karena Imlek itu dikaitkan dengan permulaan awalnya musim semi dan sering disebut sebagai festival musim semi. Dalam bahasa Mandarin disebut dengan Yi Chun Jie, yaitu festival musim semi. Karena itu dimulainya berakhirnya musim dingin. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas musim dingin itu bisa mematikan banyak hal. Tumbuh-tumbuhan sulit tumbuh, kita sulit beraktivitas, kita harus berlindung di sarang. Dan binatang-binatang pada musim dingin, mereka membangun sarang-sarang untuk berteduh. Dan kita masuk di dalam rumah-rumah untuk menghindari daripada musim dingin yang sangat mematikan. Dan kita mencari pemanas-pemanas di zaman terdahulu memakai kayu bakar. Saat sekarang kita tidak perlu dengan teknologi kelistrikan, kita bisa menghangatkan rumah kita dengan tenaga listrik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang musim, maka hidup kita ada musimnya. Kalau ada 4 musim, ada musim gugur, ada musim semi, ada musim panas, ada musim dingin. Maka yang paling menakutkan sebenarnya adalah musim panas dan musim dingin. Musim panas dan musim dingin itu disebut dengan cuaca ekstrim. Kalau dingin luar biasa bisa mematikan, dan panas juga adalah panas luar biasa. Kalau bicara memilih mau musim gugur atau musim semi, kita akan memilih musim gugur. Musim semi, bukan musim gugur maksudnya. Kita akan memilih adalah musim semi, di mana kemudian tumbuh-tumbuhan itu mulai berkembang, daun-daun mulai tumbuh, dan kehidupan dimulai dengan sangat luar biasa. Itu musim semi. Setelah musim semi kemudian kita akan menghadapi yang namanya musim panas. Namun di atas semuanya itu sahabat seperjalanan, ada janji Allah di setiap musim. Baik musim yang baik dalam kehidupan kita, musim yang kurang baik dalam kehidupan kita, ada Allah yang berjanji, ada Allah yang menyertai, ada Allah yang mencukupkan, ada Allah yang menolong, dan ada Allah yang menopang hidup kita. Sehingga di saat dingin engkau tetap mengalami kehangatan, di saat panas engkau tetap mengalami keteduhan, di saat gugur, musim gugur, berkat Tuhan tidak pernah gugur, selalu ada dalam hidup kita. Apalagi pada musim semi. Kalau kita boleh katakan ada 4 musim dalam kehidupan, namun di dalam Tuhan sesungguhnya setiap aspek kehidupan kita selalu musim semi. Selalu Tuhan memberikan pertumbuhan, hijau daun, buah yang tetap ada, air yang tetap mengalir untuk menguatkan dan menolong kita. Sahabat seperjalanan, waktu kita membaca bagian firman Tuhan dalam Yoel 2:23, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada waktu awal musim dengan adilnya. Jadi Allah itu Allah yang adil. Tidak akan ada satu bagian kehidupan setiap kita yang ditinggalkan Tuhan.
Allah itu Allah adil. Allah akan bisa memberkati mereka-mereka yang terpinggirkan. Allah bisa juga mendidik, bahkan menurunkan orang-orang yang bertindak sewenang-wenang, bertindak serakah, bertindak menekan, bertindak memeras, bertindak merugikan orang lain. Itu adalah Allah yang adil. Dan Tuhan menjanjikan di dalam ayat ke-26 pasal yang kedua kitab Yoel, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu yang memperlakukan kamu dengan ajaib. Dua kata yang luar biasa. Allah itu akan melakukan segala sesuatu dengan adilnya, dan dikatakan di dalam ayat yang ke-25, Tuhan itu memperlakukan diri kita itu secara ajaib. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak ketakutan yang kita hadapi pada saat keadaan dunia itu tidak menentu. Tatkala kita bersyukur untuk melandainya COVID-19, lalu sekarang keluar lagi ada yaitu Omikron, mulai lagi meningkat. Itulah kehidupan. Di setiap musim kita akan menghadapi bahaya dalam kehidupan. Di setiap jalan hidup kita akan menghadapi hambatan. Di dalam setiap usaha dan yang sedang kita kerjakan, yang kita mimpikan, kita perjuangkan untuk masa depan kita akan menghadapi tantangan, kesulitan, problem, dan masalah. Namun Alkitab berkata dua bagian yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan? Bahwa pada awal kepada Tuhan diberikannya kepada kita hujan pada awal musim dengan adilnya. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang memperlakukanmu dengan ajaib. 2A, Allah yang adil. Yang kedua, Allah yang ajaib. 2A, Allah yang adil dan Allah ajaib. Dari sekian banyak sifat Tuhan yang luar biasa, kita memahami dua bagian sifat Tuhan saja ini sudah sangat luar biasa. Allah yang adil dan Allah yang ajaib. Sehingga sekalipun kita diperhadapkan kepada musim kehidupan yang kita tidak sukai, musim dingin yang ekstrim, musim panas yang ekstrim, apalagi kita tidak sukai yang namanya musim gugur, karena musim gugur dianggap banyak hal yang hilang dalam kehidupan kita. Yang kita sukai musim semi. Namun Tuhan menjanjikan di dalam setiap aspek kehidupan kita, perjalanan kita, di setiap waktu yang kita lalui, selalu terjadi musim semi. Indahnya musim semi. Karena mengapa? Karena Allah menjaga, memelihara kita. Allah yang adil dan Allah yang memperlakukan kamu di dalam Yoel 2 ayat yang ke-25, yaitu dengan ajaib. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya kecil, saya begitu rasa aman tatkala berjalan dengan papa saya, masih sangat kecil. Melihat ayah saya melangkah, kakinya mengapa sedemikian lebar. Ayah saya melangkah satu kali, saya melangkah dua kali. Saya mengagumi ayah saya, luar biasa. Namun setelah saya menjadi besar, bertumbuh dengan pertolongan bimbingan orang tua, saya baru tahu bahwa manusia terbatas. Sewaktu saya anggap ayah saya luar biasa, namun di masa tuanya ayah saya mengalami sakit-sakitan, susah berjalan, dan pada akhirnya meninggal. Itu orang tua yang luar biasa. Namun Allah kita jauh lebih luar biasa daripada orang tua kita. Setiap saat Allah itu selalu memberikan kekuatan, membimbing, menolong. Namun manusia punya keterbatasan untuk menolong dan memperlakukan kita, mencukupkan kita. Dan Tuhan berjanji setiap aspek kehidupan kita akan selalu menjadi musim semi. Sekalipun ada 4 musim dalam kehidupan kita, selalu musim semi. Karena Allah yang luar biasa, Allah yang menolong, Allah yang menopang, dan Allah yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih indahnya musim semi adalah sebuah perlambangan Tuhan selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi problem masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, indahnya musim semi, Tuhan hadir di dalam setiap musim kehidupan kita dan menolong kita. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.